Semoga sudah kelihatan ya. Baik, ini akan kita diskusikan yaitu siklus siklus Rankine. Eh, Salah satu beberapa perbedaan menyolok ya antara siklus Rankine dengan siklus Brayton yang sudah kita diskusikan pekan lalu adalah bahwa untuk siklus Rankine ini kita menggunakan fluida kerja berupa air ya, H2O gitu ya. Jadi kita menggunakan H2O di mana H2O yang kita kita kerjain itu yang kita yang kita manfaatkan itu bisa berubah fase ya. Jadi dari cair menjadi uap, kemudian dari uap kembali lagi ke cair untuk melengkapi satu siklus ya. Jadi seandainya mungkin kita bisa lihat ya gambarnya ini ya. Jadi eh, jadi seperti diagram TS-nya bisa kita lihat di sebelah kanan ya. Jadi sekali lagi eh, ini mulai kemarin siklus Rankine dan siklus Brayton dan siklus Rankine kita membiasakan menggunakan diagram TS ya, temperatur dan entropi. Sementara kalau setelah UTS mungkin nanti Pak Jayan akan bicara siklus Otto dan siklus diesel. Mungkin beliau akan lebih banyak menggunakan diagram PV. Ya, ya yang memang memang begitu ya. Jadi kenapa ini diagram TS? Karena kita berhadapan dengan sistem yang terbuka, gitu ya. Jadi ada aliran massa keluar masuk. Baik, jadi inilah yang kita lihat ya. Jadi ini ada hitam ini kurva hitam ini. Ini adalah steam dome gitu ya, atau kubah uap ya. Jadi di perkuliahan termodinamika 1 sudah disinggung ya bahwa H2O itu memiliki sifat yang kalau digambarkan pada diagram TS itu seperti ini. Bukan hanya diagram TS ya, diagram yang lain juga begitu. Pasti ada kubah uap semacam ini ya. Di mana di sebelah kiri atau gunung lah semacam gunung begitu ya. Di mana di sebelah kiri itu adalah garis cair jenuh ya, saturated saturated steam line. Sementara di sebelah kanan yang menurun ini adalah garis uap jenuh ya. Em, ya itulah. Jadi sehingga diagram TS pada siklus Rankine ini eh, mau tidak mau memang harus bentuknya harus menyesuaikan dengan adanya kubah ini atau gunung ini, kubah atau gunung uap ini ya. Atau kalau supaya juga bisa membayangkan aktualnya seperti apa ya bisa kita lihat gambar di sebelah kiri ya. Ya. Mungkin kalau kita ingat pembahasan pekan lalu pada siklus Brayton ada kompresor pada siklus Brayton ya pekan lalu ya. Ini ada kompresor, ada ruang bakar ya, combustion chamber, ada turbin, lalu ya pada siklus tertutup ini ada heat exchanger. Tapi biasanya kalau pada siklus Brayton pekan lalu biasanya ini langsung dibuang gitu ya. Baik itu. Nah, kalau sekarang kita bandingkan untuk siklus Rankine sekarang ini, maka peran kompresor digantikan oleh pompa di sini. Ya, sama-sama berfungsi menaikkan tekanan, tapi kalau kompresor kan berarti yang dinaikkan tekanannya itu kan zat yang kompresibel ya. Jadi udara itu kompresibel. Sementara kita sekarang berurusan dengan air 2O. Air itu incompressible. Jadi eh, kalau dinaikkan tekanannya maka volume spesifiknya tidak banyak berubah. Itulah air. Sementara kalau udara ya kuliah pekan lalu
Kalau dinaikkan tekanannya, maka volume spesifiknya berubah. Temperaturnya juga berubah. Kalau ini tidak ya. Kalau air H2O tidak. Nah, alatnya namanya pompa ya. Baik. Nah, ini adalah dari satu ke dua ya, dari titik satu menjadi titik dua. Kita lihat di sini titik satu seperti biasa, sebagaimana halnya perkuliahan kemarin, pekan lalu ya. Jadi titik satu adalah titik yang paling natural ya, titik yang paling sederhana, paling mendekati kondisi alam ini. Nah, untuk meskipun ya nanti agak 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 beda, tapi nanti kita lihat di sini ya bahwa titik satu adalah kondisi di mana temperaturnya paling rendah. Temperaturnya paling rendah kelihatan sekali dan tekanannya juga paling rendah. Dari mana taunya? Karena ini adalah garis isobar ini. Ini garis isobar, garis tekanan konstan dan ini pada tekanan paling rendah. Bahkan kenyataannya nanti nanti ya pada nanti lebih lanjut kita diskusikan. Pada kenyataannya tekanannya bahkan vakum ya, minus di bawah 1 bar. Sengaja memang ya. Oke, nanti kita bicarakan. Baik, jadi dari titik satu ke titik dua kita melihat ada kenaikan tekanan. Sebenarnya kenaikan tekanannya besar sekali gitu ya. Cuma memang sifat H2O begitu ya. Sifat H2O di daerah compressed liquid ini, walaupun tekanannya naik tinggi ya, jadi kenaikan tekanannya itu tinggi. Tapi kenaikan suhunya nyaris tidak terlihat. Bahwa di sini kelihatan bedanya dari titik satu ke titik dua ini ya. Ini karena ini sengaja dibesarkan gitu ya, dibesarkan karena dalam rangka kuliah saja untuk menunjukkan ada kenaikan tekanan dan kenaikan suhu walaupun aslinya tidak ya. Aslinya garis-garis ini tuh mepet gitu ya, berimpit ya. Ya nanti Anda akan tahu setelah Anda mencoba mencari nanti misalnya entalpi di titik dua. Nanti akan ketahuan bahwa titik dua itu entalpinya dan temperaturnya juga itu nyaris berimpit dengan titik satu, walaupun tekanannya berubah banyak. Ya. Baik, itu sekali lagi ya dari satu ke dua itu adalah karena ada pompa sehingga tekanannya naik, suhunya di sini kelihatan naik, tapi sebenarnya aslinya itu nyaris tidak naik aslinya. Ya. Dan untuk pompa ini sebagaimana pekan lalu kita bahas kompresor. Maka itu jadi pompa itu tidak mungkin bekerja dengan sendirinya ya. Dia muter sendiri itu tidak mungkin. Dia harus digerakkan oleh energi dari luar. Ya. Nah, energi dari luar itu adalah W in ya. Ya, ya di sini tertulis ya W pump in ya. Jadi dari luar, dari lingkungan masuk ke sistem. Nah, ini ada. Nah, di sini digambarkan ya W pump in masuk ya, masuk ke sistem. Ya. Baik. Lalu setelah di titik dua tekanannya naik ya, suhunya naik sedikit, sedikit banget malah ya. Kemudian masuk boiler. Boiler kita tahu dari namanya kita bisa menduga itu adalah alat untuk mendidihkan ya. Jadi air tersebut, air yang di sini dalam kondisi compressed liquid atau subcooled liquid itu dididihkan. Tapi ya kita kan tahu ya mendidih itu kan pada setelah mencapai suhu didih ya. Setelah mencapai boiling temperature di kuliah fisika itu ya. Jadi berubah fase dalam hal ini mendidih itu terjadi pada tekanan konstan dan temperatur konstan. Temperatur pendidihannya yang konstan itu tergantung pada berapa tekanannya. Kan itu berpasangan ya. Kita ingatlah, jadi di SMP, SMA dikatakan kalau tekanannya 1 bar yang mendidihnya pada suhu 100 derajat Celcius. Ya. Katanya begitu. Dan ya benar memang, cuma
Setelah kita kuliah, kita tahu bahwa ternyata mendidih itu tidak harus pada suhu 100 derajat Celcius. Kita bisa membuat air mendidih pada suhu 30 derajat Celcius kok bisa. Atau kita bisa membuat air itu baru mendidih pada suhu 250 derajat Celcius. Bisa. Karena temperatur pendidikan itu tergantung pada tekanannya. Nah, kita ini mengatur tekanan ya. Kita merekayasa tekanannya berapa ya, supaya kita bisa memperoleh temperatur pendidikan berapa. Ya. Baik, dan itu kelihatan di sini ya. Jadi di sini ternyata pada tekanan tersebut ya entah berapa tekanannya, bisa kita lihat di tabel. Pada tekanan tersebut dia mendidih pada suhu ya ini tarik ke kiri nanti akan ketemu suhunya berapa. Jadi dari titik 2, sekali lagi titik 2 itu kondisinya adalah compressed liquid atau subcooled liquid. Kemudian masuk ke boiler, apa yang terjadi? Dia akan menerima kalor ya. Karena di dalam boiler itu ada key in, ada kalor yang dimasukkan. Di mana kalor yang dimasukkan itu pertama-tama digunakan untuk menaikkan temperatur dari titik 2 sampai titik didihnya. Berarti itu ada kalor sensibel ya. Kalor yang digunakan untuk menaikkan temperatur. Jadi dari titik 2 sampai ke temperatur jenuhnya, entah berapa, tergantung pada tekanan pompa, tekanan keluar pompa. Nah, setelah tercapai titik didih, kalau kemudian masih tetap diberi kalor ya, jadi Ki-nya itu terus diberikan sekian, katakanlah sekian kilojoule atau sekian ya, ya sekian kilojoule misalnya, maka kalor itu digunakan untuk berubah fase sekarang. Jadi sekarang menjadi kalor laten ya. Pada tekanan konstan dan temperatur konstan, maka eh, fase berubah dari eh, cair jenuh kemudian menjadi campuran, kondisi campuran ya. Jadi makin lama yang cairnya makin sedikit, sementara yang uapnya makin banyak, lama-lama tercapailah kondisi saturated steam, uap jenuh. Tekanannya masih sama, temperaturnya masih sama. Setelah tercapai kondisi uap jenuh, masih tetap diberi kalor ya. Jadi Ki-nya itu masih tetap ada, masih tetap diberikan ya. Sekian kilojoule, maka sekarang kalor itu digunakan untuk menaikkan temperatur. Jadi sekarang sudah berubah menjadi uap, tapi temperaturnya naik. Tercapailah kondisi uap panas lanjut atau uap superheat di titik 3. Nah, berapa titik 3 ya bisa dihitung ya. Jadi seberapa banyak kalor itu diberikan, maka dia akan menentukan titik 3 itu di mana. Artinya pada temperatur berapa. Baik, kemudian setelah tercapai titik 3 yaitu titik superheated steam, ya, kondisi superheated steam atau uap panas lanjut, kemudian proses dilanjutkan, jadi keluar dari boiler ya, titik 3 itu keluar dari boiler, temperaturnya sekali lagi kalau ingin tahu ya tarik ke atas, ke kiri itu berapa gitu ya, atau bisa kita hitung. Kemudian masuklah ke turbin ya. Jadi Anda bisa membayangkan uap, ini uap ya titik 3 itu. Uap dengan tekanan tinggi dan suhu tinggi tentunya ini adalah uap yang luar biasa itu ya, uap yang mengerikan ya. Uap yang tenaganya eh, besar sekali, yang energinya besar sekali. Nah, uap tersebut lalu masuk ke turbin, sengaja dimasukkan ke turbin untuk bekerja. Maksudnya menghasilkan kerja, menghasilkan work ya, way out ya. Bagaimana caranya? Ya bisa dibayangkan seperti halnya turbin gas. Cuma kalau sekarang ini namanya turbin uap ya, steam turbine. Jadi uap itu, uap dengan tekanan tinggi dan temperatur tinggi itu tentunya dia mengandung energi yang tinggi, entalpinya tinggi ya. Nah, dengan entalpi tinggi itu dia bisa menabrak dan mendorong sudu-sudu turbin atau pisau-pisau turbin itu ditabrak, didorong sehingga
Ya, akhirnya turbin itu berputar. Akhirnya turbin itu berputar dan ini ada poros keluar dari turbin. Nah, di poros ini tersedia energi mekanis keluar, W out, atau ya di sini ditambahi W turbine out karena ini memang dari turbin. Ya, ya terserah ini energi mekanisnya ini terserah untuk apa gitu ya. Ya, bisa untuk memutar generator listrik, bisa memutar propeller kapal, bisa memutar apalah, memutar pompa besar di suatu pabrik atau kompresor bla 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 ya. Jadi apapun yang memerlukan energi mekanis dalam bentuk putaran itu bisa dilayani oleh turbin uap. Baik, lalu uap itu keluar, ya, ya idealnya keluarnya itu di ujung, ya, ujung paling belakang. Sebagaimana halnya ini ya, ini idealnya masuknya itu di ujung paling depan. Nah, jadi penggambaran skematik ini ya tidak begitu tepat sih. Baik, jadi setelah uap ini bekerja, kita lihat ya, prosesnya dari 3 ke 4 ini prosesnya isentropis ya. Jadi tegak lurus ke bawah, suhunya turun, tekanannya turun. Sekali lagi dari 3 ke 4 ini isentropis, jadi entropinya sama. S3 sama dengan S4. Eh, kita bisa menghitung berapa kerja turbin yang dihasilkan. Mestinya besar ya, lebih besar dibanding kerja pompa ya, karena besar atau kecil itu di sini sekali sekali lagi tercermin dari panjangnya garis ya. Ya, ya sama lah seperti saya selalu mengatakan, Anda bandingkan aja dengan peta gitu ya. Peta Pulau Jawa misalnya. Maka garis-garis pada peta itu atau panjang garis pada peta itu sebenarnya menggambarkan jarak antar kota ya. Misalnya jarak antar kota itu secara tidak langsung menyatakan berapa waktu yang diperlukan, berapa banyak Pertamax yang harus dibeli, dipersiapkan di tangki, berapa banyak uang yang harus dipersiapkan dan lain sebagainya. Baik, kita kembali ke sini ya. Jadi dari 3 ke 4 ini kita lihat dengan jelas bahwa ini panjang ini. Bandingkan dengan 1, kedua itu yang pendek sekali jaraknya ya. Nah, sekali lagi panjang atau pendek itu sebenarnya mencerminkan W, besarnya W kerja. Ya. Baik, ekspansi ya kita sebut ekspansi ya karena tekanannya turun ya. Suhunya juga turun. Ekspansi isentropis ini berlangsung sampai titik 4, di mana titik 4 itu sedikit masuk di daerah campuran ya. Jadi sudah masuk di dalam apa itu kubah ya, atau gunung ini. Idealnya sih berhenti persis pada saat kondisi eh, uap jenuh ya. Idealnya. Jadi titik empatnya itu persis di titik hitam itu, di garis hitam, sorry. Tapi enggak, ternyata setelah diperhitungkan, kalau ekspansi berhenti di titik perpotongan antara kurva hitam dan garis orange, ya, bukan orange, garis pink ini, maka rugi ya karena apa energi yang diperolehnya atau kerja W out itu eh, belum banyak, belum besar gitu. Atau sehingga akan lebih besar, W out akan lebih besar kalau ekspansi dilanjutkan sampai di titik 4. Jadi masuk ke dalam daerah campuran. Baru kemudian dari titik 4 masuk ke kondenser. Ya. Dari namanya kita tahu di situ terjadi kondensasi. Ya. Jadi uapnya kemudian dibuat untuk mengembun. Ya. Mengembun itu melepaskan kalor, membuang kalor. Itu dalam bentuk Q out. Jadi selama pengembunan ada kalor yang dibuang keluar. Sehingga fase berubah dari eh, nyaris uap jenuh, kemudian sedikit demi sedikit menjadi
apa menjadi cairan, cairan, cairan sehingga sampai di titik satu full semuanya fase cair dan selesai. Ya, jadi siklus Röntgen ini selesai dari titik satu kembali ke titik satu lagi. Ya ini jadi dengan masuk kondenser maka kemudian seluruh uap itu berubah menjadi cair dan kemudian masuk ke pompa untuk mengulangi siklus. Baik, mungkin ada pertanyaan sejauh ini silakan. Ada yang belum jelas? Baik, mestinya sudah jelas ya karena ini mirip-mirip dengan siklus Brayton ya. Jadi cara cara kerjanya, prinsipnya itu mirip-mirip dengan siklus Brayton, hanya bedanya adalah itu tadi kalau siklus Brayton kan lalu ya itu fluida kerjanya itu kompresibel yaitu udara. Kalau sekarang ini pada siklus Rankine fluida kerjanya adalah incompressible yaitu H2O atau air. Sehingga kita nanti untuk menyelesaikan permasalahan ini akan lebih banyak melihat steam table ya, tabel uap ya, tabel yang terkait dengan air, baik yang masih cair maupun yang sudah jadi uap, bahkan sampai ke superheated steam ya. Jadi uap uap banget, uap yang temperaturnya sangat tinggi ya. Baik itu perbedaannya. Kemudian ya di sini ada perubahan fase ya. Pada siklus Rankine ada perubahan fase, sementara pada siklus Brayton kan lalu tidak ada perubahan fase. Jadi tetap fasenya itu gas ya, dari awal sampai selesai sampai dalam ya. Itu fasenya gas semua. Kalau ini tidak ya. Ini dari cair berubah jadi uap atau jadi gas. Kemudian di sini keluar dari turbin, dari uap dirubah jadi cair lagi. Dari cair kemudian dirubah jadi uap, setelah jadi uap kerja dirubah jadi cair lagi dan seterusnya. Jadi di sini melibatkan perubahan fase. eh Ya, pada siklus Brayton kompresornya diganti kompresor di sini digunakan pompa. Pada siklus Brayton ini adalah combustion chamber ya, jadi ruang bakar, maka di sini diganti dengan boiler. Di sini kondenser. Nah, pada siklus Brayton ya tidak ada kondenser ya. Jadi bisa jadi gas panas langsung dibuang keluar, tidak dimanfaatkan lagi, atau bisa juga gasnya itu diresirkulasi tapi harus didinginkan lebih dahulu sehingga di situ ada heat exchanger. Kalau siklus Brayton, kalau ini tidak, kalau di sini kondenser namanya. Baik, ya jadi di sini ada W in, pada pompa itu W in, pada boiler itu Q in, pada turbin itu W out, pada kondenser Q out. Dan mungkin sama seperti kuliah pekan lalu ya, pada saat kita membicarakan siklus Brayton, maka pada saat dari satu ke dua ada Q in, ada W in, sorry, W pump in, ya. Jadi dari satu ke dua ya, kerja pompa, tapi kalornya itu nol ya, Q 1 2 itu nol. Kenapa? Karena di sini isentropis. Dari satu ke dua itu isentropis, maka di sini pada saat pemompaan tidak ada kalor yang masuk atau keluar. Jadi Q itu nol. Tapi W in ada, meskipun kecil ya. Demikian juga ini dari 2 ke 3 di sini ada Q in jelas ya. Adakah W, adakah W di sini W 23 adakah? Eh, tidak, nah, tidak ada W 23 tidak ada. Kenapa? Karena constant pressure. Jadi constant pressure tekanannya konstan, jadi dP itu nol ya. Pada sistem terbuka
Maka kalau jadi W, W sama dengan integral dW sama dengan integral VdP. Nah, kalau dP-nya 0, maka W-nya 0. Makanya tidak ditulis di sini. Dari 3 ke 4 sama. Ini isentropis, prosesnya isentropis. Isentropis itu adiabatis reversible. Jadi adiabatis itu artinya tidak ada heat transfer, tidak ada transfer kalor. Ya. Sehingga Q 34 0, W 34 ada dan besar. Ya, bisa dihitung. Kemudian dari 4 ke 1 yang ada Q out, adakah W 41 adakah? Tidak. Ya, karena ini constant pressure. Ya, sekali lagi kalau constant pressure dP sama dengan 0, maka pada sistem terbuka, kalau dP sama dengan 0, maka V sama dengan 0. Baik, itu beberapa perbedaan. Ya. Mungkin ada komentar atau pertanyaan, silakan. Aman Pak, Ya, silakan. maksud saya aman Pak, saya nggak ada yang mau saya tanyain. Kenapa? Tidak jadi Pak, tidak jadi. Oke, oke, baik. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi, ya hitung-hitungannya sama. Ya mungkin lebih enak mungkin pekan depan ya. Pekan depan insya Allah kita uh, luring ya. Kita ketemu langsung ya. Jadi lebih enak dalam, ya seperti biasa ya. Seperti hanya pada perkuliahan siklus Brighton kemarin. Saya akan mencoba menunjukkan contoh-contoh ya kuantitatif ya dengan angka gitu ya. Yang kalau bisa jangan random gitu ya. Jangan random tapi angka yang diperoleh melalui perhitungan dan diambilkan dari tabel uap gitu ya. Sehingga lebih dekat ke kenyataan gitu ya. Jangan jangan random yang jangan-jangan nanti salah gitu ya. Baik, tapi apapun itu ya, jadi kita tetap berpegang bahwa mencari ya, Q itu kalor ya. Jadi Q itu ya sama dengan delta H. W juga begitu. W itu sama dengan delta H ya. Jadi eh, ini sangat-sangat apa ya memudahkan untuk kita ya, di termodinamika ini ya, untuk menghitung ya, bahwa apapun ternyata jadi kerja maupun kalor itu ternyata adalah delta H, selisih entalpi. Sehingga kalau kita ingin menghitung kerja atau kalor, ya cari aja entalpi. Nah, untungnya ada tabel uap ya. Tabel uap yang di situ kita bisa mencari berapa entalpinya. Selain entalpi ya ada entropi, ada volume spesifik dan lain sebagainya ya. Jadi biasanya kita ketahui tekanannya dan temperaturnya, lalu dari situ kita bisa mencari yang lain ya, mencari volume spesifik, mencari entalpi, mencari entropi, mencari apa lagi itu ya, yang lain. Baik, nah ya ini, di sini ya kerja pompa itu delta H ya, kalornya 0 pompa itu ya, tapi W-nya itu ada. Atau dengan rumus yang lain juga boleh, hasilnya sama, nanti ketemunya sama. Jadi kan kita ingat tadi ya bahwa W sama dengan integral dW. Integral dW itu sama dengan integral PdV. Ya, integral PdV. Sorry, integral VdP, sorry. Kalau untuk sistem terbuka. Integral VdP, padahal pada pompa V itu konstan, maka karena V konstan bisa dikeluarkan dari tanda integrasi ya. Bisa dikeluarkan dari tanda integral sehingga V delta P. Ya, ya ini ya. Ini sama ya, jadi Anda mencari dengan
Kerja pompa bisa dicari dengan delta H atau bisa dicari dengan V kali delta P. Boiler juga begitu ya tadi. Baru saja saya sampaikan ada Q in tapi W-nya 0. Pada turbin ada W out tapi Q-nya 0. Pada kondenser ada Q out tapi W-nya 0. Nah, kemudian dari situ kita eh, bisa mencari kerja neto ya. Kerja neto adalah sama seperti halnya siklus Brayton ya. Jadi kerja neto berarti adalah kerja turbin yang dihasilkan ya, W out, W turbin out dikurangi W pump in ya. Ya. Karena ini kan ibarat bisnis ini utang dulu ya, atau ini modal awal gitu ya. Nah, nanti setelah dapat uang, setelah setelah bisa menjual barang maka ya utangnya dikembalikan dulu, barulah kemudian kita bicara profit ya. Maka itulah W net ya. Jadi W net sekali lagi adalah W34 dikurangi W12. Nah, selain W net ada, jadi ini output dibagi input. Inputnya adalah key in ya. Jadi pengorbanan yang harus diberikan ya. Ya, pengorbanannya itu berupa key in, energi thermal masuk yang bisa dihitung ya. Ini aja, ini key in, masukkan ke persamaan. W net adalah berarti ini H3 minus H4 minus H2 minus H1 minus H2 plus H1 ya. Nanti ketemu. Nah, nanti akan sama dengan ini ternyata ya. Baik, itu ada contoh soal tapi yang mungkin ya sebagaimana tadi saya sampaikan ya, jadi mungkin lebih lebih seru kita pas ketemu saja ya. Jadi, hmm. Dan kebetulan di sini juga pas di soft file saya ini pas ada satu halaman yang blank ya, kosong gitu ya. Tapi itu sebenarnya kalau digambarkan adalah ini ya. Jadi nah, Anda lihat di sini misalnya ya. Jadi saya tadi sampaikan bahwa tekanan kondenser itu ternyata vakum ya. Vakum itu artinya minus ya. Jadi di bawah tekanan atmosfer, di bawah 1 bar. Nah, di sini Anda bisa melihat sebagai contoh ya, tekanannya itu 75 kilopascal. Padahal kita tahu 1 bar adalah 100 kilopascal ya. Berarti di sini memang tekanannya itu minus ya, vakum gitu ya. Jadi makanya kondenser itu harus tertutup rapat karena kalau bocor maka udara luar akan masuk ya. Ya. Karena tekanan udara luar kan 100 kilopascal. Tekanan di dalam 75 kilopascal. Ya, akibat beda tekanan maka ada aliran massa bocor masuk. Nah, kenapa kok tekanannya sengaja dibuat vakum atau minus? Ya, ya karena supaya temperatur temperatur pengembunannya juga rendah. Ya. Nah, pada 75 kilopascal maka temperatur pengembunannya harus dilihat di peta ya, harus dilihat di tabel ya. Saya kebetulan di soft file saya ini di belakang tidak ada apa lampiran tabel uap ya. Adalah nanti bisa kalau Anda berkenan juga bisa menemukan sendiri atau bisa tanya langsung mungkin Mas GPT lebih cepat menjawab gitu. Ya. Jadi berapa temperatur jenuh ya pada tekanan 75 kilopascal. Eh, jadi kenapa tekanannya dibuat rendah, suhu pengembunannya dibuat rendah karena supaya garis 34 ini lebih panjang ya.
Jadi kalau bisa titik 4 itu lebih rendah lagi gitu loh ya. Lebih rendah lagi, lebih rendah lagi. Karena kalau titik 4 lebih rendah, maka garis 3, 4 itu lebih panjang. Kalau lebih panjang itu menggambarkan secara tidak langsung mengatakan bahwa kerja turbin out, W W turbine out itu akan besar. Nah, itulah yang kita inginkan. Ya. Kita inginkan kerja turbin sebesar-besarnya. Dan sebaliknya kita menginginkan kerja pompa yang sekecil-kecilnya supaya netonya itu besar. Nah, net itulah yang kemudian bisa dimanfaatkan di sini, misalnya untuk apa gitu ya, memutar generator listrik misalnya, memutar propeller kapal misalnya, memutar apalah alat-alat di pabrik ya, alat-alat besar di pabrik di industri yang memerlukan energi mekanis itu bisa saja diputar oleh turbin uap dari suatu eh, sistem ini ya. Baik. Nah, pompa itu menaikkan tekanan dari 75 kilopascal menjadi 3 megapascal. 3 megapascal itu adalah 30 bar ya. Karena 1 megapascal itu 10 bar. Jadi berapa kali lipat ini? Mungkin 40. Kalau tidak salah pompa itu menaikkan tekanan 40 kali lipat kalau tidak salah ya. Dari dari 75 kilopascal menjadi 30 eh, nah menjadi 3 megapascal, 3 megapascal. Ini kalau kita jadikan kilopascal menjadi 3.000 ya. Ya, 3.000 kilopascal. Jadi dari 75 menjadi 3.000 kilopascal karena pompa. Perlu kerja pompa. Kalau dihitung-hitung, hitung-hitungan matematika kerja pompanya negatif. Kerja turbinnya positif. Kalau mau hitung-hitungan. Ya. Baik, lalu pada tekanan 3 megapascal, eh, dia sampailah titik 2, jadi tekanannya 3 megapascal, tapi temperaturnya masih rendah, entah berapa. Ya, ya kalau mau dilihat di tabel, atau ini titik 2 tarik ke kiri, kemudian masuk boiler sehingga suhunya perlahan-lahan naik sampai suhu jenuh. Suhu jenuhnya berapa saya juga nggak tahu, harus dilihat di tabel. Ya, ya tabel uap Anda lihat untuk tekanan 3 megapascal berapa suhu jenuhnya. Lalu pada suhu jenuh tersebut perlahan-lahan berubah fase. Setelah tercapai uap jenuh, kemudian tetap dinaikkan temperaturnya sampai 350 Celcius. Kita bisa mencari berapa Qin. Gampang saja sebenarnya. Kita cari berapa entalpi di titik 2, kita cari berapa entalpi di titik 3, maka Qin adalah delta H, delta entalpi. Sama seperti ini juga, berapa kerja pompa ya, berapa perubahan entalpi dari titik 1 ke titik 2. Dan perubahan itu disebabkan oleh kerja pompa. Baik, lalu ini mestinya entalpinya besar sekali atau kandungan energinya besar sekali, entah berapa harus dilihat di tabel, sekian kilojoule per kilogram. Misalnya ini, misalnya 2.700 kilojoule per kilogram. Jadi setiap kilogram uap mengandung energi termal misalnya 2.700 kilojoule. Nah, dengan kandungan energi termal sebesar itu, dia masuk turbin bekerja sampai tekanannya turun 75 kilopascal, menghasilkan kerja yang juga bisa dihitung. Ya. Kita bisa menghitung ini kok, tapi entalpi di titik 4. Kita juga bisa melihat dari tabel entalpi di titik 3. Selisihnya itulah kerja turbin out, kerja turbin keluar. Baik, ya di sini ya itu tadi perhitungannya di buku saya hilang, tapi mungkin kalau Anda punya soft file
masih utuh ya itu lebih baik silakan. Ya. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Izin Pak, Ya, silakan. itu Pak, eh, yang diagram TS Pak. Ya. Nah itu bawah lagi Pak tadi. Oh. Nah izin Pak. Hmm. Nah itu dari kan dari titik 3 ke 4 itu kan garisnya panjang ya Pak ya. Ya, Nah itu dari 1 ke 2 tuh pendek. Nah kan tadi ya, Bapak sudah bilang kalau semakin panjang garis 3 ke 4-nya berarti makin bagus ya Pak kerjanya ya Pak, kerja yang di. ya, betul, betul. Nah itu berarti semakin tinggi deltanya semakin bagus ya Pak. Delta apa? Delta temperatur atau delta entalpi atau temperatur kalau di sini dari karena ini diagram TS ya. Ya Pak, itu Ya. maksudnya delta pengurangan tadi kan menghitung kerjanya itu 34 dikurang 21 ya Pak garisnya. Netnya ya, Ya netonya. netnya. Ah ya. Jadi Nah itu H34 H3 minus H4 dikurangi H2 minus H1 itulah kerja neto. nah, pertanyaan saya Pak, gimana caranya Pak memperpanjang garisnya itu Pak? 34 Pak. Banyak caranya. Dari misalnya titik tiganya jangan di sini tapi naik lagi sampai sini misalnya. Ya. Jadi titik tiganya dinaikkan lagi, maka pasti nanti kalau ke bawah nanti akan lebih panjang. Itu pertama. Yang kedua, membuat tekanan itu lebih rendah lagi. Jangan 75 kilopascal tapi lebih rendah lagi sehingga titik empatnya lebih ke bawah. Ya itu caranya. Jadi titik tiganya lebih diangkat, lebih dinaikkan, titik empatnya lebih diturunkan. Maka jarak dari 3 ke 4 akan lebih jauh. Siap Pak, Pak. Terima kasih Pak. Ya, ya. Sebenarnya ada di sini sih. Tapi ya nanti aja mungkin lebih ah, nanti di kuliah mesin konversi energi akan lebih dielaborasi ya, lebih didiskusikan lebih jauh. Tapi itu tadi kelihatan kok prinsipnya ya. Naikkan setinggi tiga itu setinggi tingginya, empat tuh turunkan serendah-rendahnya sampai sejauh mampu ya, karena nanti ada batasnya tetap saja ada batas yang kemudian manusia itu tidak mampu lagi. Baik Pak, Jadi, terima kasih Pak. ya, ya, oke. Terima kasih ya. Jadi seperti juga ini dari satu ke dua itu kalau bisa diusahakan sependek-pendeknya. Tapi ini sudah pendek, jadi enggak mau dikurangi apa lagi. Ya. Jadi kan net itu kan neto ya bersih itu kan kerja turbin dikurangi kerja pompa. Nah ini kerja pompanya itu udah kecil banget sebenarnya dibandingkan kerja turbin sehingga eh, orang tidak banyak apa fokus di sini, tapi fokusnya di bagaimana garis dari 3 ke 4 itu sepanjang-panjangnya, sepanjang mungkin. Yang itu artinya kerja turbin sebesar-besarnya. Pertanyaannya kok bisa ya? Ya, ya memang sifat air. Nah inilah manusia ya. Manusia itu kan ya pinter ya. Manusia itu kan pinter. Dia belajar mengenal air gitu ya. Sifat-sifat air. Nah ya itu tadi. Ini kan prinsipnya menaikkan tekanan kemudian menurunkan tekanan. Naikkan, turunkan. Ya. Nah, kita menaikkan tekanan itu, kita melakukan ini menaikkan tekanan dari 75 kilopascal ke 3 megapascal itu dilakukan pada kondisi cair, pada kondisi entropi rendah. Entropinya kan kecil nih di sini. Nah, pada kondisi entropi rendah, maka untuk menaikkan tekanan H2O itu perlu kerja yang kecil banget. Sementara untuk menurunkan tekanan itu dilakukan pada entropi tinggi. Ya, ya. Sehingga dari dengan menurunkan tekanan itu maka kita bisa memperoleh kerja yang besar. Ya, jadi ya itulah memang manusia itu. Manusia itu memanfaatkan sifat air begitu itu. Jadi kita bisa memperoleh selisih ya, memperoleh neto dari kan akhirnya dari satu kembali ke satu kan masalahnya.
dari mulai titik satu itu tekanan 75 kilopascal, suhunya entah berapa gitu ya. Terus berkelana 2, 3, 4 kembali ke satu. Tapi dari satu kembali ke satu itu kita bisa memperoleh sesuatu. Apa itu? Memperoleh sesuatu yaitu di sini kita akan memperoleh W net dengan catatan ya, dari satu keduanya itu sedikit. Nah, supaya kerjanya sedikit, lakukanlah pada kondisi cair. Lakukan pada kondisi cair, pada kondisi entropi rendah. Sementara untuk memperoleh kerja yang besar, sebesar-besarnya, lakukanlah pada kondisi uap. Pada kondisi uap itu, ini kan uap nih, uap bahkan superheated ya. Nah, kondisi uap itu adalah pada kondisi entropi tinggi. Ya. Oke. Itu ya penjelasan lebih lanjut mungkin. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ya, nah, sama-sama. Ada lagi yang lain? Baik, pada pembahasan selanjutnya, tapi malah nanti merepotkan ya. Jadi, karena ini yang ideal ya. Ideal tuh enak, gampang ngitungnya itu ya. Ngitungnya gampang, penak, bla bla bla. Tapi kenyataannya hidup di dunia ini tidak ideal. Hidup di dunia itu ya actual ya, yang sesungguhnya, yang real gitu ya. Tapi kalau bicara yang real nanti malah repot, nanti susah ini ya. Jadi oke lah, biarkan ini nanti mungkin secara lebih mendalam dibahas di mata kuliah mesin konversi energi mungkin ya di semester 5 atau 6 gitu, saya lupa ya. Jadi sekarang kita bicara siklus Rankine yang ideal saja dulu lah, jangan siklus Rankine yang real ya, yang aktual karena dunia nyata, dunia real itu sungguh kejam, gitu ya. Sungguh nggak enak itu ya, sungguh tidak ideal ya. Yang itu ya akhirnya yang actual itu, yang real itu ya membuat kemudian misalnya efisiensinya lebih rendah gitu ya, lebih jelek ya daripada yang ideal. Iyalah, kita tahulah ya. Jadi sesuatu yang ideal itu pasti ya bagus ya, efisiensinya tinggi, murah, mudah, bla bla bla. Tapi begitu real, actual, sesungguhnya dunia nyata, nah susah, repot, mahal. Oke, tapi itu tadi biarkan itu nanti pembahasan kita lebih mendalam di mesin konversi energi, mata kuliah mesin konversi energi. Nah, ini juga kita cepat saja ya. Ini karena ini juga sama ya. Mungkin kita lebih mendalam nanti di mata kuliah mesin konversi energi ya. Ini menjawab yang tadi pertanyaan Anda tadi ya, yang bagaimana dari 3 ke 4 itu semakin panjang ya ini. Pertama, turunkan tekanan kondenser. Jadi titik empatnya itu jangan di sini tapi di lebih ke bawah lagi. Jadi sekali lagi ini terkait dengan pertanyaan tadi ya. Titik 4 jangan di sini. Jadi proses ekspansi di turbin itu jangan selesai di titik 4 sini, tapi selesaikan sampai di titik 4 aksen. Jadi lebih ke bawah lagi. Kan jelas ini kelihatan lebih panjang nih. Nah, cuma masalahnya dunia nyata itu mengatakan titik 4 itu hati-hati loh ya, karena 4 itu adalah kondisi di dalam kondenser. Kalau 4-nya lebih rendah lagi, misalnya 4 aksen ya, 4 aksen itu kan lebih rendah daripada titik 4. Itu artinya apa? Itu artinya tekanan kondenser lebih rendah lagi. Kalau tadi misalnya 75 kilopascal ya, misalnya tadi contoh contoh tadi itu 75 kilopascal. Ini sekali lagi 75 kilopascal itu vakum ya, lebih rendah dari 100 kilopascal ya. 100 kilopascal itu 1 bar.
Jadi 75 kilopascal itu sudah vakum. Nah, kalau ingin supaya titik 4 lebih rendah lagi, maka tekanannya dibuat lebih vakum lagi. Jangan 75 misalnya, tapi 50 kilopascal. Jadi lebih rendah lagi. Ya. Nah ini ya. Misalnya kalau tekanan ini, garis ini adalah tekanan 75 kilopascal, maka garis yang lebih bawah misalnya 50 kilopascal. Nah, kuat enggak misalnya? Kondensernya berani enggak dia tekanannya vakum? Ya. Karena kalau terlalu vakum nanti bisa jebol ya, jebol ke dalam ya, implosi namanya. Bukan eksplosi. Kalau eksplosi itu jebol keluar ya. Kalau tekanan di dalam lebih besar daripada tekanan di luar maka eksplosif. Tapi kondenser yang di sini terjadi implosi karena tekanan di luar tuh 100 kilopascal, tekanan di dalam misalnya 50 kilopascal. Nah, mungkin pertama bocor gitu ya, bocor dulu. Nah, begitu ada kebocoran maka tekanan 50 kilopascal tidak akan bisa dipertahankan lagi, dia akan naik, naik, naik karena ada kebocoran udara dari luar. Jadi upaya ini tantangannya adalah mampukah kita mendesain atau menjaga tekanan di dalam kondenser itu rendah, tetap vakum tanpa kebocoran. Ya, jadi tantangannya di situ. Kemudian yang kedua, itu tadi juga sudah saya sampaikan, ya, titik tiganya jangan di sini, ke atas lagi. Karena dengan menaikkan titik tiga, dari 3 menjadi 3 aksen, maka Anda lihat garis itu akan lebih panjang. Nah, bagus. Cuma pertanyaannya nanti, kuatkah turbinnya? Ya, ini sama seperti kemarin di perkuliahan siklus Brayton ya. Kan ada batas temperatur maksimum yang mampu ditahan oleh sudu turbin. Ya. Nah, ini juga begitu. Mampukah sudu turbin uap itu menahan temperatur sampai titik 3 aksen? Ya, kalau mampu ya kita naikkan lagi aja terus ya sampai batas ya, batas di mana sudu turbin itu mampu menahan temperatur tinggi tanpa rusak ya, tanpa kemudian jadi lunak lalu leleh misalnya dan lain sebagainya. Ya, jadi tantangannya bisa, tapi tantangannya di situ. Kemudian ada lagi yang ketiga, menaikkan tekanan boiler. Jadi tadinya titik 3 di sini, oh enggak, ini tidak memperpanjang ini, ding. Sorry, yang ini enggak jadi. Ya. Ini menaikkan efisiensi siklus Rankine dengan cara lain ya, tidak dengan cara menaikkan W34. Baik, silakan mungkin ada yang lain, pertanyaan lain silakan. Baik, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan aja ya. Jadi kita akan lebih, mungkin pekan depan akan lebih, bisa lebih jelas ya, lebih seru gitu ya. Karena bisa kita pakai angka-angka real dari tabel ya, dari kuantitatif lah. Jadi contoh-contohnya kuantitatif ya. Sama seperti pembahasan pada siklus Brighton kemarin. Baik, saya kira itu cukup ya. Jadi terima kasih atas perhatian Anda. Semoga bermanfaat ya.